Assalamualaikum, selamat datang di channel Hobi. Kali ini kita akan mencoba memeriksa atau membuktikan suatu pernyataan yang berbentuk implikasi. Kalau kita mau periksa suatu pernyataan yang berbentuk jika P maka Q dan jika Q maka R, maka jika P maka R itu adalah suatu implikasi logis. Kita ingin memeriksa nilai kebenaran dari kalimat jika P maka R, dan kebetulan kita tahu bahwa jika P maka Q1 itu benar, dan jika Q1 maka Q2 itu benar, dan seterusnya sampai jika Qn maka R itu benar. Maka sebagaimana yang kita punya di atas ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa jika P maka R itu benar. Selanjutnya akan kita periksa kebenaran dari suatu pernyataan. Misalkan N adalah bilangan bulat, jika N kelipatan 3 maka N kuadrat kelipatan 3. Kalimat jika N bilangan bulat kelipatan 3 maka N kuadrat kelipatan 3 bisa kita tulis untuk setiap N anggota himpunan bilangan bulat. Jika N kelipatan 3 maka N kuadrat kelipatan 3. Untuk membuktikan kebenaran kalimat ini, kita perlu melihat dulu apa itu kelipatan 3. Kalau mau kita daftar, bilangan bulat kelipatan 3 itu adalah 0, 3, negatif 3, 6, negatif 6, dan seterusnya. Atau kalau kita beri simbol, misalnya saya simbolkan 3Z adalah himpunan bilangan bulat kelipatan 3, maka kita bisa menuliskan bahwa 3Z itu adalah himpunan N, di mana N itu sama dengan 3K, dengan K adalah anggota himpunan bilangan bulat. Kalau kita mengambil sebarang N anggota himpunan bilangan bulat kelipatan 3, kalau kita tuliskan sebagai N, maka N itu akan sama dengan 3K0 untuk suatu K0 anggota himpunan bilangan bulat. Akan ditunjukkan bahwa N yang merupakan kelipatan 3 itu kalau dikuadratkan juga kelipatan 3. Artinya N kuadrat itu mestilah bisa ditulis menjadi 3 kali sesuatu untuk sesuatu ini yang ada di himpunan bilangan bulat. Kan bahwa setiap N bilangan bulat kelipatan 3 maka kuadratnya adalah kelipatan 3, maka kita mesti membuat implikasi logis sehingga mengarah kepada pernyataan ini. Jadi kalau kita ambil sebarang N anggota dari himpunan bilangan bulat kelipatan 3, maka kita bisa tulis N-nya sama dengan 3 kali K0 untuk suatu K0 anggota Z adalah suatu implikasi logis. Demikian juga kalau kita tuliskan N sama dengan 3K0, maka kuadratnya itu adalah 3 kali 3 K0 kuadrat. Nah, 3 kali K0 kuadrat, karena 3 dan K0 nya itu adalah bilangan bulat, maka 3 K0 kuadrat itu juga bilangan bulat. Sehingga kalau kita tuliskan bahwa L0 itu sama dengan 3 K0 kuadrat, maka kita temukan bahwa N kuadrat yang sama dengan 3 kali 3 K0 kuadrat bisa kita tulis N kuadrat sama dengan 3 kali L0 untuk suatu L0 yang sama dengan 3 kali K0 kuadrat yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Dengan demikian kita sudah menuliskan bahwa N kuadrat itu bisa ditulis sebagai 3 kali L0 untuk suatu L0 anggota himpunan bilangan bulat, yang artinya N kuadrat itu anggota himpunan bilangan bulat kelipatan 3. Sehingga dari implikasi logis ini kita bisa simpulkan bahwa N yang merupakan anggota dari himpunan kelipatan 3, maka
N kuadratnya itu juga anggota dari himpunan kelipatan 3. Atau bisa kita tulis, jika N adalah bilangan bulat kelipatan 3, maka kuadratnya juga bilangan bulat kelipatan 3 adalah suatu pernyataan yang benar. Kita sudah menunjukkan kebenaran dari suatu pernyataan jika N adalah bilangan bulat kelipatan 3, maka N kuadrat juga kelipatan 3. Nah, sekarang apakah juga benar untuk kebalikannya, yaitu jika N bilangan bulat dan N kuadrat itu bilangan kelipatan 3, maka N itu juga kelipatan 3. Kalau kita ikuti kalimatnya, jika N kuadrat kelipatan 3, maka N kelipatan 3, maka yang bisa kita lakukan adalah kita mengambil sebarang N kuadrat yang merupakan kelipatan 3 atau N kuadrat anggota himpunan bilangan bulat kelipatan 3, sehingga kita bisa menulis N kuadratnya sama dengan 3K0 untuk suatu K0 anggota himpunan bilangan bulat. Kemudian akan ditunjukkan N sama dengan 3 kali L0 untuk suatu L0 anggota himpunan bilangan bulat. Kalau kita lihat di sini, kalau kita mau pakai algoritmanya, maka kita punya N-nya mestinya menjadi akar 3 kali K0 ya. Dan untuk menuliskan menjadi 3 kali L0 untuk suatu L0 anggota himpunan bilangan bulat mungkin menjadi lebih sulit buat kita. Nah, apakah kita mempunyai kalimat yang ekivalen dengan kalimat itu? Kita tahu bahwa suatu kalimat yang berbentuk implikasi itu akan ekivalen dengan kalimat kontraposisinya atau kontrapositifnya, sehingga kita dapatkan kalimat kontraposisinya adalah misalnya N adalah bilangan bulat, jika N bukan kelipatan 3, maka N kuadrat bukan kelipatan 3. Ya, kita mesti memperhatikan apa itu bilangan bulat yang bukan kelipatan 3. Bilangan bulat yang bukan merupakan kelipatan 3 akan berupa 3 kali sesuatu ditambah 1 untuk semua L di Z, digabung dengan 3 kali sesuatu ditambah 2 untuk sesuatu di Z. Bilangan bulat yang bukan kelipatan 3 mestilah dia berupa bilangan yang bisa ditulis dengan 3L plus 1 atau bisa ditulis sebagai 3M plus 2, sehingga himpunan bilangan bulat yang bukan kelipatan 3 adalah himpunan bilangan N sama dengan 3L plus 1 untuk semua L anggota Z, digabung dengan himpunan N di mana N sama dengan 3N plus 2 untuk semua M anggota himpunan bilangan bulat. Jika N bukan kelipatan 3, maka N kuadrat bukan kelipatan 3 bisa kita tulis untuk setiap N anggota himpunan bilangan bulat bukan kelipatan 3, maka N kuadrat anggota himpunan bilangan bulat bukan kelipatan 3. Untuk memeriksa kebenaran kalimat ini, maka kita ambil sebarang N anggota himpunan bilangan bulat yang bukan kelipatan 3, maka dia akan berbentuk N sama dengan 3 kali L0 plus 1 untuk suatu L0 di Z, atau bisa kita tulis N sama dengan 3M 0 plus 2 untuk suatu M0 di Z. Kemudian kita harus tunjukkan bahwa N kuadrat itu anggota himpunan bilangan bulat yang bukan kelipatan 3. Karena N anggota himpunan bilangan bulat bukan kelipatan 3 itu bisa ditulis dalam dua notasi yang berbeda, maka kita harus memeriksa masing-masing kasus ya. Jadi ini kita pandang sebagai kasus pertama, ini sebagai kasus kedua. Jadi kalau ini sebagai kasus pertama, kita harus tunjukkan bahwa N kuadrat itu juga himpunan anggota himpunan bilangan bulat bukan kelipatan
3. Demikian juga kalau ternyata ekspresinya berbentuk seperti ini, ya, kelipatan 3 yang berbisa 2 atau ditambah 2, itu kuadratnya juga bukan kelipatan 3. Kasus pertama, jika n-nya berbentuk 3L0 plus 1 untuk suatu L0 anggota himpunan bilangan bulat, maka kita peroleh kuadratnya adalah 3 kali 3L0 kuadrat ditambah 2L0 plus 1. Nah, karena 3L0 kuadrat ditambah 2L0 itu anggota himpunan bilangan bulat, kita bisa misalkan sebagai S0, sehingga kita peroleh n kuadratnya akan berbentuk 3S0 plus 1 untuk suatu S0, ya, di Z. Dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa n yang ekspresinya adalah 3L0 ditambah 1 untuk suatu L0 anggota Z, kuadratnya itu bukan merupakan kelipatan 3. Pada kasus 2, kalau n-nya berbentuk 3M0 plus 2 untuk suatu M0 anggota Z, maka kuadratnya adalah 3 kali 3M0 kuadrat plus 4M0 plus 1 ditambah 1. Nah, kalau 3M0 kuadrat plus 4M0 plus 1 itu kita tulis sebagai T0, ya, maka T0 ini juga anggota Z, ya. Dengan demikian, kalau n kuadrat sama dengan 3M0 plus 1 untuk suatu T0 anggota Z, maka kita dapatkan bahwa n kuadrat itu anggota dari himpunan bulat, bukan kelipatan 3. Dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa untuk n yang ekspresinya 3M0 plus 2 untuk suatu M0 anggota Z, maka n kuadrat adalah himpunan bilangan bulat kelipatan 3 adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. Demikian pernyataan misal n adalah bilangan bulat. Jika n kuadrat kelipatan 3, maka n kelipatan 3 adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa akar 3 adalah bilangan irasional. Untuk itu kita harus tahu pengertian bilangan irasional. Kalau kita lihat definisi, bilangan rasional adalah bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan AB anggota himpunan bilangan bulat dan B-nya tak nol. Kalimat tidak dapat dinyatakan dalam bentuk itu menjadi sesuatu yang rumit. Jadi kalau kita bisa bekerja dengan kalimat yang dapat dinyatakan dengan bla bla bla, itu mungkin bisa lebih enak untuk bisa kita komunikasikan. Kalau kita mempunyai suatu pernyataan P dan kita tahu pernyataan negasi P itu bernilai salah, mestilah pernyataan P itu bernilai benar. Mencoba bekerja pada negasinya, yaitu akar 3 adalah bilangan rasional. Kalau dengan bekerja akar 3 adalah bilangan rasional, kita dapati ada suatu kontradiksi atau kalimat itu bernilai salah, atau ada fakta yang dilanggar, atau ada teorema yang dilanggar, maka kita katakan bahwa pernyataan ini bisa kita buktikan bernilai salah, sehingga kalimat yang awalnya inilah yang bernilai benar. Untuk itu kita akan tuliskan andaikan akar 3 adalah bilangan rasional. Dengan mengandaikan akar 3 adalah bilangan rasional, maka akar 3 ini dapat dinyatakan dalam bentuk A per B untuk suatu AB anggota himpunan bilangan bulat dengan B tak nol, dan kita menginginkan bahwa bentuk A per B nya itu adalah bentuk yang paling sederhana. Artinya faktor persekutuan bersama dari A dan B itu sama dengan 1. Jadi misalkan 2/4 itu bentuk sederhananya adalah setengah.
sekarang kita mempunyai suatu pernyataan bahwa akar 3 itu dapat ditulis sebagai A per B untuk suatu B anggota Z B tak 0 dan FBB dari A dan B itu 1. Nah, dengan menguadratkan kedua ruas kita dapatkan bahwa 3 itu sama dengan A kuadrat dibagi dengan B kuadrat. Dengan kata lain kita dapatkan bahwa 3B kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Di sini ada 3 kali B kuadrat, di mana B kuadrat ini adalah bilangan bulat, maka kita dapatkan informasi bahwa A kuadrat ini adalah bilangan bulat kelipatan 3. Sebagaimana sudah kita buktikan di depan bahwa kalau A kuadrat bilangan kelipatan 3, maka A itu juga bilangan bulat kelipatan 3. Dengan demikian kita dapatkan bahwa A bisa ditulis sebagai 3 kali K0 untuk suatu K0 anggota Z. Dengan menuliskan A sama dengan 3 K0 untuk suatu K0 anggota Z, kita peroleh A kuadrat itu sama dengan 3 kali 3 K0 kuadrat. Dengan membagi kedua ruas dengan 3, kita dapatkan B kuadrat sama dengan 3 K0 kuadrat. Nah, dari pernyataan ini kita peroleh informasi bahwa B kuadrat ini merupakan bilangan bulat kelipatan 3. Nah, dari yang sudah kita buktikan di awal tadi, maka kita peroleh bahwa B kelipatan 3. Dengan demikian kita punya bahwa A adalah bilangan bulat kelipatan 3 dan B juga bilangan bulat kelipatan 3. Artinya 3 itu merupakan faktor sekutu dari A dan B. Padahal kita sudah mempersyaratkan bahwa FBB dari A dan B itu haruslah 1. Hal ini menjadi sesuatu yang kontradiktif, ya. Sehingga kita bekerja dengan akar 3 adalah bilangan rasional, itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan atau nilai kebenarannya adalah salah. Sehingga yang benar adalah akar 3 adalah bilangan irasional.